Halo, Nah, kalau dari tadi aku nyimak ya Pak. mm, Berarti sebenarnya harusnya kalau pengen orang lain itu merasakan kita tuh mencintai dia, itu tuh kita hargai kita. suaranya hilang, Safia. Coba ulang. Jadi kalau Halo? nah, silakan jangan diulang. Ulang. Oke, Gini. jadi kalau misalkan orang itu tuh merasakan cinta kita gitu. Lalu, Cintai atau sesuaikan dengan kebutuhan dia. Cintanya tuh kayak gimana gitu. jadi karena kan namanya apa ya hubungan percintaan. Kita ngomongnya hubungan percintaan. Maka hubungan itu kan sebuah garis gitu kan, yang menghubungkan antara dua titik. Garis itu kan menghubungkan dua titik. Gitu kan. Jadi hubungan ya berarti menghubungkan dua titik. Titik di sini yang kita bahas adalah manusia gitu kan. Jadi tidak bisa kita menghubungkan dua titik yang tidak bisa terhubung gitu kan. Bagaimana cara kita bisa menghubungkan diri kita ke titik satunya ke orang lain? Maka kita harus memastikan sudut elevasinya, panjangnya, kemudian apa ya, tebalnya garisnya. Apakah titik itu bisa didatangi sama garis itu dengan baik dan segala macam. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Artinya kalau kita mau ekspresi cinta kita itu bisa dipahami oleh orang lain, maka kan kita harus belajar tentang orang itu. Apakah orang itu bersedia menerima ekspresi cinta dengan gaya yang kita mau? Jadi kadang-kadang orang tuh egois gitu kadang-kadang. Aku maunya kamu tuh paham perasaan cinta aku kayak gitu. Nah, kan yang ini hubungan antara dua belah pihak. Ya, ini kan sebenarnya awal-awal atau benih-benih munculnya toxic relationship loh sebenarnya. Akhirnya kalau memang gara-gara kamu pingin dipahami perasaan cintamu tanpa kamu punya effort buat memahami maunya dia seperti apa, dan ketika akhirnya hubungan ini akhirnya jadian gitu kan, maka bisa jadi ini adalah awal atau tanda-tanda pertama itu ya, bahwa itu adalah menuju ke arah toxic relationship kalau ini nggak segera diluruskan gitu ya. Jadi harus harus dicek dulu gitu Mbak Fai sampai Mbak siapa ini Mbak Safia gitu ya. Kira-kira kayak ini ya, kira-kira masuk nggak ini atau kita mau diskusi lagi boleh? Maksudnya apapun itu yang kalian rasakan kepada orang lain gitu kan, ya boleh kamu sampaikan, tapi jangan sampai memaksakan apa yang kamu mau sampaikan. Tapi pastikan orang lain bisa menerima apa yang mau kamu sampaikan dengan cara mendengarkan mereka yang mau lakukan. Kayak dosen nih gitu kan. Dosen ngajar gitu kan, dipukul rata semua siswanya itu adalah tipikal-tipikal eh, siswa yang apa namanya visual gitu ya, visual learning gitu kan, yang melihat langsung paham gitu kan. Padahal ada siswa-siswa yang nggak bisa pakai kemampuan visual, dia harus kinestetik, dia harus sambil gerak-gerak, ada kegiatan praktikum sambil jalan kayak gitu. Nah berarti kan intinya nggak bisa dosen itu memaksakan kepada siswanya tentang bagaimana cara dia membuat orang lain paham. Jadi dosen harus paham juga. Oh, mahasiswaku yang satu ini agak beda nih. Aku harus kasih treatment yang kayak gini nih. Itu yang sekarang diadopsi ke dalam istilahnya pendidikan inklusi ya. Kalau kita ngomong pendidikan inklusi tentang dunia pendidikan dasar dan menengah ya, SD, SMP, SMA. Ya. Itu kayak gitu. Nah, itu harusnya juga konsep inklusi itu sebenarnya harus kita cek juga ke dalam bagaimana cara kita bercinta, cara kita itu berkehidupan percintaan, berromantisme kayak gitu segala macam. Gitu Kak Safia. Ada yang cukup nggak atau kira-kira bagaimana? Cukup nggak? Cukup sih Pak. Jadi tetap harus komunikasi dua-duanya gitu ya. Karena kalau misalkan relate-nya itu kan kadang misalkan aku itu sukanya itu dengan bercerita itu atau quality time. Tapi dia itu nggak suka gitu. Beda cara menyampaikan cintanya. Jadi cintanya tuh nggak nyampe gitu ke dia. Ya. Eh,
dia nggak bisa dapat yang kita istilahkan sebagai hubungan percintaan itu kan. Nah, yang kadang itu juga kayak gini nih, kita sudah effortful gitu ya untuk bisa memahami orang yang satunya gitu kan, supaya perasaan cinta yang kita mau sampaikan, ekspresikan tuh benar-benar nyampe ke dia. Nyampe udahan ekspresi cinta kan itu udah sesuaiin. Tapi kebetulan lawan lawan apa lawan cinta kita, maksudnya pihak yang kita cintai gitu kan, itu nggak mampu melakukan hal yang serupa kepada kita. Ini yang kadang jadi masalah baru juga gitu. Artinya kita sudah berusaha full of effort gitu ya buat kita memahami cara dia memahami kita. Jadi kita bisa memahami dia gitu kan. Lalu kita berikan ekspresi cinta yang itu sesuai dengan yang memang dia pahami gitu kan. Tapi dia nggak melakukan hal yang serupa. Dia ketika mengekspresikan cintanya kepada kita, dia nggak berusaha effort buat memahami yang kita mau gitu. Nah itu yang kadang harus dikomunikasikan di situ ya, saya bilang sebagai romantic relationship, empathic understanding di sana itu perlu banget gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Kok jadi perasaan jadi ini ya, bilik percintaan ini acara hari ini. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Ismani Ser. Kalau pacaran tapi masih merasa sungkan dan susah terbuka itu kenapa ya? Jadi merasa kesepian padahal ada pacar. Kalau pacaran tapi masih merasa sungkan dan susah terbuka itu kenapa ya? Jadi merasa kesepian padahal ada pacar. Ya ini sama kayak tadi itu saya bilang. Jadi pacaran itu status gitu kan. Pacaran jadiannya itu juga bukan karena benar-benar masing-masing pihak saling mencintai. Makna cinta udah beda. Kalau di psikologi itu bahkan ada skripsi yang ngebahas tentang secara kualitatif ya, bahas tentang makna cinta kayak gitu. Segitunya kita sampai pingin tahu eh, arti cinta dari setiap orang tuh seperti apa. Artinya bahwa setiap orang punya makna cintanya masing-masing. Jadi kamu nggak akan bisa memahami cintanya orang lain tuh maksudnya seperti apa kalau kita nggak belajar untuk memahami itu. Nah, termasuk seperti ini, jadian pacaran. Beneran jadian, tapi satunya bilang cinta, satunya bilang cinta. Katanya sama, cinta, tapi maknanya beda gitu kan. Yang A, si cewek, dia bilang cinta dengan makna definisi yang dia pahami cintanya. Sedangkan si cowok, dia memahami cintanya dengan makna definisi yang dia pahami juga. Masing-masing nggak menemukan titik tengahnya selama tidak akan pernah, selama mereka tidak pernah menyempatkan waktu buat untuk memberikan itu ya, nyampein aku tuh cinta tuh gini loh maksudnya, kalau kamu cintamu maksudnya kayak gimana kayak gitu. Nah itu harusnya paling nggak kayak gitu. Jadi kalau jadian emang kadang perlu kayak gitu ya, supaya nggak makin jauh. Kadang-kadang udah terlanjur lama gitu ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pacarannya, sampai titik tertentu itu bahkan nggak tahu arti cinta masing-masing pasangannya gitu. Ini ada Mbak Lisa mau ngobrol juga. Ini kita udah di titik ending. Kan nggak apa? Ayo silakan tanya. Mudah-mudahan dijawab ya Mbak Ismanis R. Jadi ini jawabannya sama kayak yang tadi itu. Artinya kenapa kok udah punya pacar tapi merasa kesepian ya karena aspek makna definisi cintanya berbeda. Sehingga ekspresi cintanya berbeda. Sehingga ketika kamu pacaran itu ya kamu nggak akan pernah merasakan memperoleh yang kamu harapkan dari yang namanya pacaran karena memang pihak yang satunya tidak bisa memahami kamu seperti yang harusnya kamu mau ya gitu. Jadi wajar jika kamu merasa kesepian. Gitu. Silakan Mbak Liza. Halo. Oke, selamat malam Mas Dedi. Suara aku terdengar jelas nggak ya? Iya, silakan. Halo, 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 silakan. Mas. Ya, silakan. Bisa langsung ditanyakan. Halo. Jadi, jadi gini Mas, sebenarnya aku tuh mau tanya. Cuman sekarang tuh lebih ke hubungan platonik aja sih Mas. Aku tuh sempat mikir kayak sebenarnya wajar nggak sih kalau kita itu mengharapkan kayak hubungan timbal balik gitu dalam dalam semua hubungan, even kayak pertemanan atau ya hubungan-hubungan lain yang berhubungan dengan interpersonal gitu, itu tuh boleh atau enggak sih Mas gitu. Maksudnya tuh kayak ya ibarat kata kalau misalkan temenan ya, gue mau temenan apa, kayak aku mau temenan sama kamu kalau kamu punya membawa manfaat buat aku gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Mas kira-kira? Maksudnya takutnya tuh orang tuh jadinya mikirnya kayak ngapain temenan sama kamu tuh harus ada begini-begininya gitu, padahal emang
aku pikir emang konsep dalam hubungan tuh seperti itu mas gitu. Itu sih mas. Oke, terima kasih Mbak Liza pertanyaannya. Jadi hubungan apapun kalau memang salah satu pihak itu merasa membutuhkan balasan, timbal balik, ini sangat wajar menurut saya kayak gitu. Karena kan pasti nggak usah munafik gitu, bahwa artinya realistis. Memang setiap orang membutuhkan balasan atas sesuatu yang dia berikan. Jadi wajar jika orang akhirnya menagih, gitu kan. Ketika dia tidak memperoleh apa yang dia mau, gitu kan. Misalkan contohnya jadian, ya kita nih kita ambil contoh yang barusan terjadi, kita sebutkan di awal. Kita jadian nih, terus kemudian udah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya, ternyata kok nggak dapet ya yang sama yang aku mau kayak gitu kan. Nah akhirnya detik-detik menjadi arah keputus gitu kan. Iya wajar gitu kan, meskipun awalnya aku nggak, aku cinta kamu apa adanya, aku cinta nggak mungkin sih kayak gitu. Pasti akan ada aspek-aspek di mana kita mengharapkan sesuatu gitu kan. Mungkin kita bisa ngomong kalau kita itu cinta apa adanya, cinta tanpa mengharapkan apapun, ketika kita dalam situasi yang full of love gitu ya, full of cheerful situation, atau mungkin apapun yang bikin kita bahagia lah, intinya kayak gitu. Kita lagi bahagia gitu, jadi wajar kita ngomong kayak gitu. Tapi ketika kita sedih, pasti kita berharap timbal balik. Dan pasti kita akan berharap ada orang yang mau menemaniku dalam situasi sedih ini. Ada orang yang paling enggak jadi tempat saya akan meletakkan kepala saya di pundaknya untuk saya bisa lebih tenang ke depannya. Itu pasti ada kayak gitu kan. Nah, jadi wajar dong kayak gitu. Jadi pasti orang akan berharap seperti itu. Harapannya ketika kita udah pacaran, udah punya hubungan atau punya teman baik atau apapun itu, karena sudah levelnya di atas sekedar kenal atau teman, pasti kita berharap lebih gitu kan. Karena kita ngerasa bahwa ada sesuatu yang bisa kita andalkan ketika kita sedang dalam kondisi down gitu. Menurut saya sih itu sih. Jadi apakah wajar jika kita berharap sesuatu berbalik? Ya wajar. Tapi apakah terus kita harus mengharap sesuatu terus itu kan? Kalau kita itu berhubungan gitu ya. Misalnya kita berteman, kalau kita "Oh, kamu nggak ada benefitnya buat aku gitu." Iya, enggak apa-apa. Itu maksudnya gini, artinya kalau kamu merasa ada temanmu yang menggituin kamu gitu kan, terus kemudian ternyata kamu dianggap tidak punya benefit apa-apa buat dia. Ya, kan tidak benefit buat dia, tapi kan bisa jadi kamu beneficial buat orang lain yang belum kamu kenal atau bahkan udah kamu kenal sejak lama. Artinya bahwa benefit atau tidak benefit, kalau kita ngomong tentang pertemanan, hubungan relasi dalam lingkungan masyarakat, mungkin tidak benefit buat satu orang, tidak timbal balik pada satu orang, tapi bisa jadi timbal balik buat orang lain. Dan mungkin tidak hanya satu orang, tapi berorang-orang, banyak orang. Kebayang maksudku ya? Jadi artinya bahwa timbal balik itu kadang kita rasakan, kadang juga tidak kita rasakan. Timbal balik itu bisa jadi bukan berasal dari orang ini, tapi jadi dari orang lain gitu kan. Gitu kan. Jadi timbal balik itu nggak selalu apa ya, jadi kayak gini, kadang-kadang juga orang itu di titik yang tidak sanggup berpikir seperti ini gitu. Artinya ya, jadi orang saking punya harapannya tentang suatu timbal balik, tentang sebuah benefit itu, dan dia nggak dapetin itu, maka dia akhirnya jadi kecewa gitu kan. Kok katanya dia itu pintar, kamu nggak pernah diajarin gitu ya, nggak pernah dikasih tahu caranya ngerjain tugas ini gitu. Iya, mungkin ada yang salah dari situasi pertemanan itu. Coba dicek. Dari situasi hubungan itu pasti ada sesuatu yang kurang pas. Misalkan kurang terbukanya kita gitu kan. Kurang bisa menyampaikan apa yang kita mau. Gitu kan, bagaimana cara orang lain bisa memberikan timbal baliknya kalau kita nggak pernah mengkomunikasikannya. Kadang-kadang orang minta buat inisiatif gitu kan. Gitu. Tapi artinya bahwa tidak semua orang punya inisiatif itu gitu kan. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama, tidak semua orang punya karakter yang sama. Kenapa?
Karena individual differences. Karena setiap orang punya kemampuan, kapabilitas psikologis yang berbeda-beda. Jadi ya depends on gitu ya. Artinya bahwa apakah kita boleh minta timbal balik? Ya boleh. Tapi apakah kita akan selalu memperoleh timbal balik dari orang yang itu sesuai apa yang kita harapkan? Ini nggak pas, nggak selalu. Karena bisa jadi orang itu nggak peka, bisa jadi orang itu nggak punya yang kita harapkan. Kita terlalu tinggi ekspektasinya kayak gitu. Lalu kalau kita berteman, apakah kita harus seperti itu? Ya kalau bisa nggak seperti itu jauh lebih baik gitu kan. Tapi apakah cukup realistis untuk tidak seperti itu? Lah itu harus ditanya juga dalam diri kita. Jangan-jangan kita itu tipikal orang yang sebenarnya punya itu kepingin dapat balasan, dan tanda kutip mungkin buat beberapa orang artinya tidak ikhlas gitu ya. Kalau kita mau ikhlas tidak ikhlas itu sangat panjang kali lebar nanti bahasa gitu kan. Oh nggak ikhlas tuh temenan sama aku kayak gitu gitu kan. Ya memang apa gitu kan, maksudnya kok nggak ikhlas gimana? Karena kamu belum pernah menyampaikan, kamu belum pernah ngomong. Jadi wajar jika aku tidak tahu, wajar jika kamu tidak paham karena kita tidak pernah ngobrolin tentang itu. Ya udah, yang penting adalah keluar bareng, ngopi bareng, jalan bareng, guyon bareng, chat-chatan dalam satu grup, segala dianggap sebuah pertemanan. Tapi sebenarnya keinginan masing-masing pihak nggak pernah dikomunikasi ini kayak gitu. Tapi sebenarnya setiap orang itu sebenarnya punya harapan, punya tujuan, punya apa ya, punya alasan untuk akhirnya mengambil sebuah sikap. Pasti ada motivasinya kenapa kita berteman sama orang yang ini, berteman sama orang ini, berteman sama orang ini. Dan timbal balik itu tidak selalu berupa sesuatu yang material, tapi bisa jadi sesuatu yang psychological. Oh, setelah aku berteman sama dia, kok vibesku agak positif ya kayak gitu. Oh, kok aku jadi ngerasa lebih semangat ya. Oh, aku kok jadi lebih sering ngerjain tugas ya. Jadi nggak selalu sesuatu yang sifatnya material. Oh, berteman sama dia aku jadi dapat contekan, nggak kayak gitu sih. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang juga terlalu dangkal dalam memaknai sebuah timbal balik. Coba ditanya ke dalam diri masing-masing. Gitu ya. Kita sudah overtime 9 menit teman-teman semuanya, sobat Binar. Gitu, sayang banget kita sudah banyak sekali pertanyaan yang akan datang ke sini ya. Dan karena apa? Karena mungkin bisa jadi minggu lalu kita tidak ada, sebenarnya bukan tidak ada, saya tidak hadir di dalam live TikTok berarti ini gitu. Jadi saya minta maaf sebelumnya. Intinya kita akan coba konsisten tiap minggu gitu ya. Yang pasti berartinya bakal berpindah di studio ini bakal ada setiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di line TikTok ini ya. Maksudnya dalam media TikTok ini. Tapi versi rekamannya akan disampaikan lewat YouTube-nya Berbinar Satu Indonesia, di official YouTube-nya Berbinar Satu Indonesia gitu ya. Tapi apakah dengan saya atau tidak, itu harapannya kalian juga jangan sampai kelewatan gitu, karena pasti setiap minggu harusnya ada saya, tapi ketika ada situasi tertentu maka mungkin saya kurang bisa buat hadir. Tapi jangan sampai mengurangi antusiasme kalian buat hadir di dalam berarti, karena semangatnya berarti adalah kami bisa memberikan manfaat yang besar buat kalian semua yang nonton acara berarti atau berbinar di studio pada malam hari ini kayak gitu. Jadi buat kalian yang kelewatan nggak usah kecewa, nggak usah khawatir karena kalian bisa nonton lagi live YouTube-nya gitu kan. Rekaman dari acara hari ini di live YouTube, di live YouTube, di official YouTube-nya Berbinar gitu. Maaf ya teman-teman semuanya. Saya juga mohon maaf buat kalian yang belum sempat saya jawab, bisa disimpan pertanyaannya gitu kan. Bisa disimpan pertanyaannya, kalian boleh banget tanyain lagi buat minggu depan gitu kan, atau bisa kalian tanyain lewat DM TikTok ya. Kalau kalian merasa perlu segera dijawab bisa tanya DM TikTok, bisa juga DM ke Instagram gitu kan. Dan jangan lupa kalau memang nggak puas lewat DM dan mau ngobrol langsung sama saya karena merasa ada hal-hal yang belum terselesaikan pertanyaannya, boleh langsung cobain yang namanya produk konseling bersama psikolog yang berbinar nih. Nah, dan itu ada beberapa price list dan bagaimana cara mendaftar, bisa langsung tanya ke admin TikTok atau admin Instagram yang berbinar gitu. Bisa tahu informasi lebih lengkapnya di website berbinar.in gitu kan. Jadi intinya di sini saya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir, terima kasih buat kalian yang sudah nge-like, terima kasih semua yang buat kalian sudah hadir, nge-like, kemudian ngasih apa tadi, kopi segala macam buat saya, terima kasih banyak, jeruk segala macam, gift-giftnya itu masih banyak. Nah, semoga ini akan jadi semangat buat kami semua di Berbinar Seluruh Indonesia untuk nyadain acara seperti ini secara konsisten, karena berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, sampai istirahat, sampai ketemu lagi di
edisi episode minggu depan di Berbinar Self Indonesia. Berarti Berbinar here's to you. Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.